Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat tani. Nah, lama sekali nggak upload video ya. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa kok nggak upload video hari-hari ini? Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tanaman porang. Di bulan-bulan ini tanaman porang sudah mulai tumbuh. Ini contohnya, ini udah pada tumbuh. Nah, saya akan membahas mengenai jarak tanam tanaman porang. Kemarin ada yang tanya, berapa idealnya tanaman porang kalau ditanam di lahan pertanian. Nah, saya akan memberikan jawabannya, tapi khususnya untuk tanaman porang di daerah saya ini nggak ada jarak sama sekali. Apa maksudnya? Tanamnya itu tidak sesuai ukuran SOP yang ditentukan. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh tanaman porang saya yang tanpa jarak. Jadi jaraknya itu tidak beraturan. Ada yang 30 cm, ada yang 50 cm, ada yang 20 cm. Jadi bervariasi. Karena kenapa? Tanaman porang saya ini adalah tanaman porang tradisional. Jadi nggak memerlukan jarak ataupun ukuran yang ditentukan. Misalkan jarak 50 cm, root semua 50 cm itu enggak. Jadi di sini itu kalau dulunya kita tanam 50 cm ataupun 80 cm antara tanaman per tanaman. Nah, 2 tahun kemudian tanaman porang itu udah menghasilkan katak. Katak ini pada berjatuhan di lahan. Nah, itu yang menyebabkan tanaman porang tradisional itu tidak beraturan dalam jarak tanaman dan tanaman yang lainnya. Kalau tanaman porang yang modern seperti sekarang ini, itu kebanyakan dibuatkan parit ataupun gulutan seperti bawang merah. Jadi itu sesuai dengan SOP pertanian. Kalau awalnya kita tanam 50 cm ya 2 tahun 3 tahun kemudian tetap 50 cm karena sudah ditentukan jaraknya dan kataknya itu diambil semua. Kalau tradisional enggak. Kalau udah waktunya dorman atau kataknya udah tua pada berjatuhan ya dibiarkan. Makanya jaraknya tidak beraturan seperti ini. Ini apakah ada 20 cm? Enggak ada kan? Ini 15 cm, bro. Nah, ini. Jadi berserakan seperti ini. Apakah ini mempengaruhi umbinya, Bang? Sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Tanaman itu kalau tidak ada jarak, kalau tidak ada jaraknya itu biasanya tidak bisa subur dan tidak bisa berkembang atau sesuai yang diharapkan karena saling berhimpitan. Tapi kalau kebutuhan nutrisinya terpenuhi, jangan bedakan sama yang sesuai SOP jaraknya, sama aja. Ini kemarin rata-rata ya 2,5 kg sampai 3 kg per batang. Nah, ini kemarin dipanen sedikit ya, dari sana ke sini enggak ada 1 ton karena kemarin ada kebutuhan mendadak, jadi dipanen seadanya. Nah, ini tumbuhan yang baru muncul. Ini mungkin 2 mingguan 3 mingguan baru mekar karena di sini kemarin udah mulai turun hujan. Nah, saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua. Ini ada salah satu tanaman saya yang besarnya sangat-sangat super. Dan saya ditemani dengan suhu perporangan. Ini udah melanglang buana menanam porang sejak tahun sekitar 2013-an, 2012.
Dan dalam tahun itu porang itu berkisar harga 2000 kalau nggak salah, 2000 3000. Bapak saya sudah menanam. Nah, sekarang dia bersama saya. Ndi sing gede, Pak? Sing gede ndi? Nah, ini kalau kalian bisa menebak ini tanaman apa? Ini besarnya tidak karuan ini. Nah, udah pasti tahu kalau memang benar-benar petani porang. Ya, ini bukan tanaman porang ya, tapi ini adalah sejenis walur. Ini kemarin dibongkar itu besarnya sekitar 25 kilo. Pak. Delok anak lagi aku sekolah. Ini coba saya bongkar lagi ya. Soalnya kemarin pas panen saya nggak ikut, jadi dilihat dari kamera aja. Tak bongkar. Enggak panas. Gimana? Iya. Nah, ini teman-teman, ini adalah tanaman walur. Jadi sudah sejenis tanaman porang ya, tapi ini tidak bisa dijual karena tidak ada peminatnya, atau mungkin kandungan yang berada di tanaman ini tidak sama tanaman porang. Ini memang saya pelihara sejak berapa tahun, Pak? Sana 4 tahun ya? 4 tahunan. Ini sekitar 30 kilo lebih, bro. Saya aja tidak muat. Ya. Ini sekelas superan ini. Gak garet ya. Ini mau saya potong. Saya biarkan satu aja, supaya nanti batangnya bisa besar ya. Kembang apa nih, Pak? Kembang nggih. Kan metu terus kaya anu kowe kerat itu. Ya, porang yo kembang kuwi. Nah, ini sekitar 30 kilo, bisa lebih, bro, karena ini udah 4 musim lebih. 4 musim ini rencananya kemarin saya bawa pulang buat hiasan di rumah, tapi nggak jadi karena beratnya tidak memungkinkan untuk dibawa sendiri ya. Jadi saya biarkan di sini, saya buat maskot. Kalau nanti teman-teman ada yang mau lihat atau mau membeli bibit porang dari saya, bisa saya kasih tahu apa maskotnya ini.